semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Teknologi yang katanya bisa membawa kita kemana aja, menemukan tempat tersembunyi, dan bahkan nih merencanakan perjalanan hanya dengan satu klik aja. Tapi, apa jadinya kalau teknologi itu justru membawa bencana? Dan orang-orang di dalam video inilah semua buktinya. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja yuk kita bahas. Nomor 7. BMW terjun. Baru-baru ini di tol Krian Gresik, Jawa Timur pada April 2025, seorang pengemudi berusia 61 tahun yang bernama Rudi Heru Komandono dan penumpangnya terlalu fokus mengikuti arahan dari Google Maps sampai-sampai nggak lihat kalau jalan tol yang mereka lewatan itu ternyata belum selesai dibangun ya teman-teman. Ya, sebenarnya sudah ada beton pembatas dan juga rambu penunjuk arah yang ditutupi, tapi perlu diakui juga kalau masih ada celah yang cukup untuk satu mobil bisa masuk kan? Sehingga mobil BMW ini melaju teruslah hingga akhirnya terjun payung dari ujung jalan tol yang belum tersambung itu dan jatuh dari ketinggian sekitar 12 meter ke jalan di bawahnya. Nah, gara-gara terekam CCTV di sana, videonya pun langsung viral ya di sosial media. Beruntungnya, baik pengemudi maupun penumpangnya hanya mengalami luka ringan. Ya, meskipun mobilnya rusak parah ya guys. Kita sama-sama belajar ya dari kasus ini. Jangan terlalu percaya 100% pada aplikasi Maps yang ada di handphone kalian. Apalagi kalau sedang di jalan yang belum familiar untuk kalian ya teman-teman. Oke? Nomor 6. Tragedi Jembatan Badaun. Berikutnya cukup sedih ya teman-teman ceritanya. Jadi 3 orang berujung tewas gara-gara mengikuti Google Maps tanpa sadar kalau jembatan yang mereka lewati itu ternyata belum selesai dibangun. Kejadian ini terjadi di India saat mereka sedang dalam perjalanan menuju acara pernikahan. Mereka pokoknya mengandalkan Google Maps untuk mencari rute tercepat, tapi aplikasi itu malah ngarahin mereka ke sebuah jembatan yang bagian depannya tuh sudah runtuh akibat banjir dan juga belum diperbaiki. Ya, karena nggak ada tanda peringatan ataupun barikade apapun di ujung jembatannya, mobil mereka ya terus tancap gas lah dan akhirnya terjun bebas dari ketinggian sekitar 15 meter ke sungai di bawahnya. Keluarga korban jelas sangat terpukul dan langsung menyalahkan pihak berwenang karena tidak memasang pengaman ataupun tanda bahaya di sebuah jembatan yang sudah rusak. Mereka juga akhirnya nuntut tanggung jawab dari pihak terkait termasuk pengelola jalan dan juga Google Maps karena yang ada di aplikasinya itu belum diperbaharui sesuai kondisi terbaru di lapangan. Aduh, miris juga ya guys ngedengernya. Kadang udah hati-hati aja tetap aja ada masalahnya. Nomor 5. Misi penyelamatan Amber Van Hayk. Tragedi berikutnya menimpa Amber Van Hayk terjadi pada tahun 2017 di mana dirinya tersesat di daerah terpencil dekat Grand Canyon gara-gara mengikuti petunjuk dari Google Maps yang salah ya teman-teman. Jadi Amber yang merupakan mahasiswa asal Texas ini ceritanya tuh lagi liburan sendirian di mana dia mengikuti GPS dari jalan raya ke jalan tanah. Tapi lama-lama jalannya tuh makin sulit dan akhirnya membuat mobilnya kehabisan bensin di tengah padang pasir. Nah, karena sinyal internet hilang dan juga jalan yang tunjukkan GPS pun ternyata tidak ada, Amber ini terjebak sendirian selama 5 hari. Coba bayangin guys, dia tuh tanpa bisa menelpon siapapun untuk meminta bantuan ya. Selama 5 hari itu, Amber bertahan hidup dengan makanan dan juga air yang dia bawa, serta membuat tanda help besar dari batu dan menyalakan api supaya bisa terlihat dari udara. Nah, karena tidak ada bantuan yang datang, Amber akhirnya mutusin untuk jalan kaki sejauh 17 km sambil terus coba nelpon polisi. Setelah 11 jam berjalan tanpa alas kaki, kakinya pun berujung bengkak dan mengejutkannya juga, dia akhirnya menemukan sinyal meskipun lemah dan berhasil menelpon 911 selama 49 detik sebelum panggilannya terputus. Singkat cerita nih, tim penyelamat pun bisa menemukan serta mengevakuasinya dengan bantuan helikopter ya teman-teman. Nomor 4. Penghancuran rumah Lindsay Diaz. Berikutnya, gara-gara kesalahan Google Maps, ada rumah yang salah dirobohkan ya guys. Jadi awalnya, perusahaan Billy L. Neighbors Demolition seharusnya membongkar rumah di 7601 Costo Drive, tapi karena Google Maps menunjukkan lokasi yang salah, mereka malah pergilah tuh ke 7601 Calypso Drive atau rumahnya Lindsay Diaz berada, di mana memang hanya berbeda satu blok dari alamat seharusnya. Tim pembongkaran memang sempat mengkonfirmasi nomor rumah dan juga ciri-ciri kerusakan. Tapi mereka lupa tuh untuk mastiin nama jalannya sehingga rumah Lindsay yang tadinya masih bisa diperbaiki malah hancur jadi puing-puing.
Lindsay dan keluarganya sangat kaget dan sedih waktu pulang ke rumah dan melihat tempat tinggal mereka ini sudah rata dengan tanah, padahal mereka tuh lagi berusaha mengumpulkan dana untuk memperbaiki kerusakan akibat tornadonya. Perusahaan yang bongkar juga sempat kirim foto dari Google Maps yang menunjukkan kesalahan penunjukan alamat. Makanya langsunglah mereka minta maaf dan berjanji akan memperbaiki kesalahan ini, walaupun Lindsay tetap merasa kehilangan besar karena rencana membangun kembali rumahnya itu jadi hilang harapannya, guys. Nomor 3. Gugatan Lauren Rosenberg. Pada tahun 2009, Lauren Rosenberg ceritanya lagi jalan kaki di Park City, Utah dan pakai Google Maps gitu di handphonenya untuk cari rute ya guys. Nah, tanpa sadar aplikasi itu ngarahin Lauren untuk berjalan di tempat yang ternyata adalah jalan raya besar dan ini tuh tanpa trotoar serta sangat berbahaya untuk para pejalan kaki. Terus, tahu nggak apa sialnya? Lauren tuh ditabrak mobil saat dia berjalan di jalan tersebut dan langsung mengalami luka yang serius. Karena nggak terima, Lauren tuntutlah itu Google dan juga pengemudi mobil yang nabrak dengan alasan Google telah lalai ngasih petunjuk jalan yang tidak aman dan tidak memberi peringatan soal risiko berjalan di jalan tanpa trotoar. Dia nuntut ganti rugi lebih dari $100.000 untuk biaya pengobatan dan juga kerugian lainnya. Namun, Google sebenarnya udah kasih peringatan di versi desktopnya bahwa nih walking direction are in beta, use caution, this route may be missing sidewalks or pedestrian paths. Nah, masalahnya Lauren itu pakai Google Maps versi BlackBerry yang saat itu diduga kagak menampilkan peringatan ini ya guys. Ya, pada akhirnya sih pengadilan menolak gugatan itu. Karena menurut hakimnya, Google itu nggak bisa dianggap bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini gara-gara para pengguna juga tetap harus pakai akal sehat dan memperhatikan kondisi sekitar lah saat mengikuti penunjuk aplikasi. Ada aja ya guys. Nomor 2. Kematian Rodrigo Diaz. Dan di nomor 2 kali ini sesuai judulnya ya guys, ada nyawa seseorang yang hilang karena ulah Google Maps. Jadi pada tahun 2013 lalu, Rodrigo Diaz ini semangat banget ya pengen jemput teman-temannya untuk pergi bermain ice skating di Amerika Serikat sana. Namun GPS yang dipakai ternyata ngarahin mobilnya ke alamat yang salah, sehingga dia dan teman-temannya ini malah tiba di rumah orang lain yang sama sekali tidak mereka kenal. Atau tepatnya di rumah seorang pria bernama Philip Sailors yang sudah berusia 69 tahun. Nah, saat melihat mobil Rodrigo parkir di depan rumahnya pada malam hari, Philip Sailors langsung ngira lah kalau ada orang jahat yang mau masuk ke rumahnya itu. Pria tua ini keluarlah ke halamannya sambil bawa pistol dan lalu ditembakkan 1 peluru ke udara sebagai peringatan. Rodrigo yang kaget langsung berusaha kabur ya dengan mobilnya. Tapi di sini Sailors malah nembak lagi dan pelurunya kena ke Rodrigo hingga membuatnya tewas di tempat ya guys. Peristiwa ini langsung membuat Sailors didakwa atas tuduhan pembunuhan, sementara keluarga dan juga teman Rodrigo sangat terpukul karena niat baik mereka tuh berubah jadi tragedi hanya gara-gara salah petunjuk dari GPS. Nomor 1. Markas militer rahasia. Mungkin banyak yang mengira kalau Google Maps itu bisa ngasih lihat semua tempat di dunia ya. Tapi sebenarnya ada beberapa lokasi yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah. Contohnya nih seperti penjara, kilang minyak, ataupun pangkalan militer. Nah, tahun 2019, Google Maps mengeluarkan fitur baru berupa peta 3D-nya untuk 4 kota besar di Taiwan ya guys pokoknya. Tanpa sengaja, fitur ini justru ngasih lihat secara jelas lokasi dan bentuk pangkalan militer rahasia di New Taipei, termasuk markas rudal Patriot yang sangat penting bagi pertahanan Taiwan. Bahkan, peluncur rudal dan juga misilnya bisa terlihat dengan jelas kan? Nah, selain itu, 2 kantor militer utama Taiwan juga ikut terekspos. Hal ini jelas sangat berbahaya, apalagi hubungan Taiwan dan Cina sedang panas-panasnya ya guys. Informasi seperti ini bisa aja dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dan setelahnya, pemerintah Taiwan pun langsung minta Google untuk ngeblur gambar-gambar sensitif tersebut, serta segera memperkuat kamuflase di lokasi militer mereka. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.